Saudara sekalian, ada seorang kiai yang nama samarannya Kiai Goib ya, di mana beliau ini sempat membongkar ya bagaimana kitab Abnaul Imam itu kepalsuannya sangat luar biasa. Jadi kitab Abnaul Imam ini merupakan kitab andalan daripada Tengku Kori. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana Tengku Kori ini membela Habaib, ternyata kitab andalan dia yang paling tua itu adalah kitab Abnaul Imam, saudara sekalian. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama simak video berikut. Silahkan. Kan repot. Nah, kita mau mendukung bagaimana? Nah gitu, nggak bisa kita dukung. Redaksinya nggak ada. Pakai kitab Abnul Imam, ya kan dikatakan bahwasannya di situ adalah yang mentahqiq itu kiki daripada Ibrahim Ibnu Toba yang ada pada masa abad 199. Nah, sedangkan Abu Muammar bin Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Ibrahim, ya Ibnu Toba ya, yang dikatakan sebagai Ibnu Toba itu generasi ke-6 dan itu katanya mentahqiq. Kalau memang dia itu mentahqiq, mana anunya khutut aslinya? Sama halnya kalau kita itu mensarai ya Bang Rian ya. Di situ kan ada matan, ada syarah. Tahqiq juga demikian, ada matan atau aslinya, manuskrip aslinya, kemudian itu di bawahnya itu tahqiqannya. Harus tidak boleh mengurangi atau melebihi dalam salinan khutut. Goib. Yang di bawah hujah sama Kori masalah sarofsa udah ketemu kan? Berarti dia bohong kan? Sudah ketemu. Wong itu akun saya diblokir semua. Repot diskusi dengan Kori itu ya. Nanti diskusi dengan Kori kita hanya bicara satu kali ya kan. Korinya celping satu sudah. Contoh diskusinya gantian kan enak. Kan kemarin kan dia semangat banget tuh, katanya dia menemukan kan perbedaan tahun tuh. Pada saat dikaji sama Yai sama Lora tuh sama siapa, Jafir ya? Iya. Itu kan jelas kan? Jelas. Pembohongannya kan? Bohongnya dia kan? Ketemu Kak semua itu belum ada Mas Rian. Kalau dikaji sama Mas Rian tambah tertawain Kori. Nggak bisa memahami kitab. Mana itu? Aduh, kok bisa memahami kitab kok seperti itu, ya Allah. Makanya ketika kan ditanyakan tentang kitab Abnul Imam ya kan, kalau memang itu adalah Abu Muammar ya bin Yahya, Abu Ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Ibrahim ya Ibnu Toba. Ya, itu kalau memang benar dia itu kan itu cicit ya ke-6 ya dari Ibrahim Ibnu Toba. Kalau memang dia itu mentahqiq kitab Ibnu Toba yang ada pada masa 199, maka tahqiqan itu harus dibedakan dengan salinan manuskripnya, catatannya, dan tidak boleh melebih-lebihkan atau menambahi atau mengurangi salinannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika itu merupakan kitab tahqiqan daripada Ibnu Toba, Abu Muammar cicitnya. Nah, apakah orang yang hidup pada abad 199 bisa mengisbat orang yang ada pada abad keempat dan juga anak-anaknya? Ahmad bin Isa kan hidup pada abad keempat, sedangkan Ibnu Toba hidup pada abad ke-2. Bisa nggak mengisbat? Nggak bisa lah. Oh bisa, dalam cerita dongeng bisa. Ya Allah, kan tambah lucu gitu loh. Nggak tahu, memang aneh ya kan, mereka itu suka aneh-aneh. Bertemu dengan Imam Ghazali di satu ruangan kamar ya kan, nyangkut ngopi bareng, kemudian minta ijazah
kitabnya dan minta izin untuk mengijazahkan kepada orang lain. Itu dengan Imam Ghazali dong, Hujjatul Islam. Jadi sanadnya langsung. Dia ditemui oleh Imam Ghazali, langsung kondo-kondo nang kamari dan minta ijazah. Bayangkan, gak hebat ya apa? Ada ya Allah. Nggak mampu aku. Lah yang seperti ini dulu kawan. Ya Li ya, yang seperti ini adanya cerita-cerita yang seperti ini akhirnya orang itu sama-sama mempunyai suatu keyakinan kepada karomah itu nanti nggak percaya. Walaupun hukum mempercayai karomah itu jais kan gitu. Ya kan? Betul betul betul. Hukumnya mempercayai memang jais. Nah, akan tetapi kita harus meyakin bahwa karomah itu memang ada. Itu loh. Tapi hukumnya jais. Dan yang sebab seperti ini akhirnya orang itu banyak nggak percaya. Ya berarti kan merusak Islam sendiri dong ya, merusak Betul. keislaman dari dalam berarti kan. Betul. Enggak, kadang-kadang saya juga apa ya, nggak habis pikir pada saat diceritakan siapa tuh yang Habib itu bisa terbang, jebol internet bolak-balik ke langit segala macam. Itu esensinya apa dari cerita itu, atau yang kita bisa ngambil ibrahnya itu apa ya? Saya pikir seperti halnya apa ya, cerita-cerita fiksi lah, cerita dongeng yang kayak begitu, atau cerita-cerita Avatar lah kayak gitu ya. Jadi ya Iya, ya seperti itu. Akan imajinasi sehingga ada ya sesuai dengan komik-komik itu ya seperti Doraemon ya kan bisa berpindah waktu bisa kita percaya adanya karomah, kita percaya dan kepercayaan itu hukumnya jais kan, terjadi karomah itu jais. Jadi nah dengan sebab ini maka banyak orang-orang itu akan meragukan karomah yang asalnya itu orang itu percaya adanya karomah, akhirnya meragukan walaupun hukum mempercayainya itu adalah jais kan gitu. Kiai, gini, saya agak ruwet ini pertanyaan saya nih. Pertanyaannya udah ruwet, apalagi jawabannya. Kaum Mbak Alawi ini kan orang cerdas ya, saya bilang ya. Cerdas sekali lah dalam melakukan fabrikasi. Tetapi kok kenapa mereka kalau memang sengaja memfabrikasi, kok yang mereka cantol itu hanya kisah atau kitab atau tokoh di abad ke-7. Abad ke-7 itu kan artinya tahun Masehinya 1200-an ya? Kurangi 5, ya betul, Ya. 1200-an. 200. Iya. Kalau mereka memang sengaja mau memfabrikasi, kenapa kok baru di abad ke-7 atau 1200 gitu? Terkait dengan apanya lah, pentokohan atau apanya gitu loh. Ini saya pikir ini ya kekuasaan Allah lah, sehebat apapun, secerdas apapun, namanya orang mau membuat sesuatu nggak ada yang sempurna gitu ya. Iya betul. Nah, kedua terkait dengan pentokohan gitu. Mereka kecolongan hanya sugroh wali istifadohnya itu di kalangan mereka Ba'alawi ini, tidak berusaha juga mencantol dari ulama-ulama di luar Ba'alawi semasa. Dengan bukti apa? Mereka juga tidak diambil referensinya, tidak dikutip ulama-ulama semasa sejamannya gitu. Artinya jangan-jangan kesunyian ini sebenarnya bukan di 700.
Ya, kesunyian itu bisa jadi malah lebih kesinian gitu. Kesunyian cerita itu. Ya, betul, betul Bang Gitu. Bengki. Ini fabrikasi yang nggak sempurna saya bilang gitu. Nah, silakanlah Kiai Anjas sebagai peneliti kitab ini, cobalah tolong dilihat. Apakah dalam fabrikasi mereka itu atau proses-proses sejarah mereka itu dari mulai abad ke-12 lah Masehi itu dikutip juga oleh ulama-ulama di luar Ba'alawi di abad yang sama atau di masa yang sama atau minimal 1 abad setelahnya lah gitu. Sehingga kefiktifan tokoh-tokoh ini tidak terkonfirmasi. Nah sekarang masalahnya kan yang dibilang sama Kiai Imit, kenapa tokoh-tokoh ini fiktif? Mereka kan tidak dicantol, tidak direferensi, tidak dikutip, tidak dijadikan rujukan juga ulama-ulama sejamannya, semasanya, sedaerahnya, sewilayahnya, dan sejamannya kan gitu kira-kira kan. Jadi mereka ini kayak orang di dalam tabung Ya, kayak di tabung bayi tabung. Nah, dia ini kayak kelompok di bayi tabung yang berkutat di dalam aja, begitu pecotot lahir ya wes langsung bior gitu. betul itu Bang Bengki. Kalau kita mau meneliti ya, mau membacanya dengan istiqra, dengan cara meneliti, itu akan ada. Memang seperti kitab sahabatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya tidak mengatakan tidak benar, tapi sesosok Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang terkenal, ya kan, yang terkenal periwayatan hadisnya, kok meriwayatkan sanad Hirqah hanya mengatakan dari santri kemudian ke Al-Idrus. Jadi tidak langsung ke Al-Idrus, hanya mengatakan santri. Santri itu siapa namanya? Nah, di sini loh letaknya. Ya, sama dengan wali-walinya mereka. Ya kan? Al-Haytami ada di abad berapa Masehinya? 13. 13. Oke, berarti kan masih bisa dibilang sejaman dengan Ali Asakronnya kan? Iya. Di situ, tapi di situ kan aneh. Makanya ketika dilihat dari periwayatan, maka di situ batil. Kayak gini loh. Sanad periwayatannya batal. Karena apa? Karena tidak ada ulama lain selain daripada Ibnu Hajar Al-Haytami meriwayatkan sanad Hirqah seperti itu. Dari santri ndak. Pasti menyebutkan orangnya, apalagi ahli hadis. Nggak mau kan dikatakan sebagai maudhu. Kan gitu. Kan di situ Pak Meki. Atau buatan, kan nggak mau. Sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami loh. Saya bukan meragukan pendapat itu, enggak. Tapi saya melihat dari sisi periwayatannya. Ya, makanya banyak. Kalau kita melihat daripada cerita-cerita mereka, dari periwayatannya itu nggak jelas. Katanya orang-orang. Nah iya betul. Sumbernya nggak dijelaskan. Nah, di situ. Nah, satu ya. Nomor 2, dia itu selalu menempatkan sesuatu yang sekiranya dapat diterima, akan tapi di satu sisi itu ada yang batal. Seperti halnya ya, siapa itu di satu sisi ketika orang jadab, ya wali majdub lah, wali yang memang atas kecintaan kepada Allah sehingga dia itu lupa akan dirinya kepada manusia, hanya ingat kepada Allah, akan tapi ingat kepada Allah itu tidak akan pernah melanggar syariat. Tapi di sini kenapa susune wong? Apakah seorang wali itu akan diperintah untuk ngerempet susune wong? Wala taqrabaz zina, kan gitu. Wong zina aja mendekati aja dilarang. Apalagi sampai ngerempet susune. Di situ loh. Jadi disandarkannya sehingga dapat dipercaya itu dari majdubnya. Tapi di situ melanggarnya kepada syariatnya. Nggak ada wali seperti itu. Masa orang cinta kepada Allah itu melanggar perintah Gusti Allah? Ya tidak mungkin lah. Wong cinta itu harus orang itu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya.
Seperti Muhyiddin ini, ya kan? Oh, berarti kalau ada wali yang kayak Gitu gitu loh. dia meninggalkan sholat, berarti bukan wali dong ya? Ya bukan, nggak ada wali itu meninggalkan sholat, nggak ada. Wong cinta kepada Gusti Allah kok meninggalkan sholat yang diperintahkan Gusti Allah. Kan lucu, gitu loh. Nah, disitulah letaknya. Dia itu bisa kebobolan, walaupun pakai dasar majedub. Ya kan? Majedub itu kan tidak ada taklif di dalam tuntutan, di dalam suatu syariat. Apakah harus melanggar syariat yang bisa merugikan kepada orang lain? Kan tidak. Makanya dilihat dari sisi itu, apalagi dilihat dari sisi periwayatannya. Siapa yang meriwayatkannya? Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani jelas, Imam Dhahabi mengatakan, aku tidak pernah menukil dalam kitab Tarikhul Islam ya, Dhahabi. Aku tidak pernah menukil karomah seorang pun ya dengan secara mutawatir kecuali karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada pada masanya, terus pada masa santri-santrinya, pada masa setelahnya, terus itu banyak dinukil oleh ulama-ulama yang muktabar. Di antaranya ya siapa itu, Imam Nawawi, terus Imam Abdul Qasim ya, Al-Qusyairi itu banyak. Imam Dhahabi itu kan ulama muktabar semua. Makanya kita bisa mempercayai itu bentuk karomah kalau yang meriwayatkannya itu adalah orang yang memang sudah muktabar. Kalau pada masa kita dulu ya, kiai-kiai kita seperti Ki Abdul Hamid meriwayatkan karomahnya Kusmi meriwayatkan karomah Ki Abdul Hamid, dan itu diriwayatkan oleh banyak orang, bukan hanya sekedar kiai saja yang muktabar, gitu loh. Kan gampang sebenarnya melihat karomah itu, lihat periwayatannya. Kalau kalangan mereka kan katanya orang-orang, dan juga yang meriwayatkannya adalah dari kalangan mereka. Dan terkenalnya Faqih Muqaddam pada masa sekarang itu, pada abad berapa itu ya, mungkin tahun 2021 kalau 19. Itu kan terkenalnya masih barusan. Saya mondok tuh mulai dulu nggak pernah kenal Faqih Muqaddam. Loh iya, sungguh. Berarti tokoh reformasi itu tuh Faqih Muqaddam. Nah, makanya terkenal kan barusan. Saya tahu ini loh dari anunya Kiai Imat ini loh, baru saya mempelajari kita. Oh, ini Faqih Muqaddam ini ya. Oh, dia termasuk pembaharu kali, Pak. Pak. Putri Jalani ya. Waduh, Kiai. kecil ya. Kiai. Dia pembaharu dalam bidang karomah, berarti pembaharu dalam bidang karomah. Dan satu hal lagi, Kiai Goib, Iya. tolong sebagai jenengan peneliti juga. Pada abad ke-7, itu kan pengakuan isbat itu atau dasar penulisan itu karena adalah faktor mimpi, betul kan? Betul, betul. Betul. Terus penemuan makam Isa Al-Muhajir itu juga faktor mimpi, betul nggak? Betul, betul. Rongsen. Nah, untuk pembuatan atau penamaan kuburan-kuburan palsu di Indonesia atau penamaan atau klaim kuburan-kuburan tua di Indonesia ini juga hampir 100% berlandaskan mimpi, betul nggak? Betul. Nah, dari sini ada kesamaan tipikal keilmuan mereka pada pendasaran pertama, penisbatan pertama itu adalah mimpi. Loh, kenapa kok mimpi kan gitu kan? Karena lah satu-satunya sumber yang tidak bisa dikonfirmasi dan klarifikasi kan adalah mimpi. Betul, betul. Nah, ini makin membuktikan atau makin menguatkan dugaan saya ya bahwa semua ini memang hasil pabrikasi atau karangan, gitu loh. Betul, betul. Betul itu Bang Bengki. Makanya kan dalam semua kitab ya. Kalau gini Bang Bengki, kalau mereka berkelitnya itu statement jenengan itu langsung diambil ke poinnya. Loh,
Tidak semua mimpi itu tidak kenyataan. Nabiullah Ibrahim aja dapat perintah lewat mimpi kok. Gimana ini jawabannya ini? Sekarang gini, kualitas pembuktian mimpi Nabi Ibrahim itu siapa yang menceritakan? Nabi ditulis diceritakan di mana? Di Al-Quran. Nah, di situ betul. Gini, udah situ aja. Karena perhatikan itu merupakan wahyu. Kalau sudah ada di Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran, kalau mau dibantah ya silahkan aja dibantah. Nah, itu Kita Al-Quran. nggak ada hak untuk mengkoreksi dan membantah Al-Quran atau merevisi. Tapi kalau manusia yang bercerita, itu ya harus dibuktikan. Harus ada pembuktian dari sisi lain, gitu loh. Boleh aja mimpi, tapi juga harus ada pembuktian dari sisi-sisi lain. Mau dari sanadnya, mau dari sanad mimpi itu maksudnya, ya, sanad periwayatan mimpi itu sendiri. Nah tadi kan Kiai Goy bilang, ketambahan satu lagi kebiasaan mereka itu menceritakan, saya ketemu seorang ulama di mana gitu. Ulama yang sangat terkenal, tapi tidak menyebutkan nama, umur, alamat, di mana lokasi, identitasnya sering disamarkan. Nah, itu kan modus itu. Iya, betul. Nah itu ditiru sama Muhyiddin sekarang. Saya ikut ulama-ulama terdahulu. Wah. Jadi kan mimpi itu ya, itu adalah sebuah isyarat. Kalau dikatakan tadi nasabnya berdasarkan mimpi, kalau kan tadi kan Ya, mimpi itu rotasnya. sebagai kan isyarah, kan gitu. Iya. Kalau mimpi sebagai tanda isyarah, nah kok konteksnya dengan nasab apa isyarahnya apa? Ya, artinya gini loh, makanya kan isyarah Gimana itu ya, ya? benar. Isyarah itu bisa benar kalau ada data, didukung oleh adanya data. Gitu loh Bang. Kalau mimpi itu adalah berkaitan dengan manusia biasa. Makanya ada dalam satu hadis itu, kalau kamu bermimpi, maka tanyakan kepada orang yang ahli dalam bermimpi, ahli dalam menafsiri mimpi. Jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu. Nah, di situ nanti akan ada mimpi itu sebagai bentuk isyarah yang benar. Karena isyarah itu ada kalanya benar, ada kalanya enggak. Makanya ditanyakan kepada yang benar, kemudian di cross check dengan adanya data. Baru bisa valid. Itu bisa. Soalnya Nabiullah Yusuf alaihissalam itu dia kan menceritakan kepada Nabi Yakub, inni ra'aitu ahada asyra kaukabau wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu kan mimpinya Nabi Yusuf diceritakan kepada Nabi. Nah, makanya kan di situ Nabi Yakub itu orang yang memang bisa dipercaya untuk menafsiri mimpi. Itu ada hadisnya juga itu. Makanya tanyakan kepada orang yang ahlinya, dan itu bisa menjadikan isyarah, bentuk isyarah yang benar. Akan tetapi di apa itu ada tanda-tanda atau ada korenah yang menunjukkan kebenarannya. Gitu loh.